Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmadian Syahid. Saya salah satu mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 18541510002. Pada kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil review jurnal mengenai hasil hutan bukan kayu. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan saya bahas dan saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama yaitu informasi mengenai jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan yang keenam kesimpulan. Yang pertama yaitu mengenai informasi jurnal. Jurnal yang saya gunakan yaitu Jurnal Hutan Lestari dengan judul Pemanfaatan Getah Damar oleh masyarakat di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditulis oleh 3 penulis yaitu Della Octavia Arianti, Idam, dan Sofian Zainal dengan volume 6 nomor 3 halaman 464 sampai 472 yang diterbitkan pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu latar belakang. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK dapat didefinisikan sebagai hasil hutan baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya termasuk budidayanya yang berasal dari hutan kecuali kayu. HHBK tidak terlepas dari pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki berbagai kebudayaan yang saling terikat antara satu sama lain terhadap unsur-unsur hutan dan lingkungan. Terlihat bagaimana masyarakat itu sendiri mendefinisikan hasil hutan bukan kayu. Salah satu sumber HHBK pada daerah ini yaitu getah dari kayu damar, dengan melihat potensinya yang sangat melimpah di Indonesia. Getah dari kayu damar memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai obat-obatan, sebagai bahan pangan, tekstil, dan lain sebagainya. Tidak hanya dari pemanfaatan dari getah damar, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan, pendapatan, pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, terkhusus pemanfaatan getah damar. Penelitian ini bertujuan, yang pertama, untuk mengamati pemanfaatan getah damar oleh masyarakat Kedamin Hulu. Yang kedua, menganalisis hubungan antara pemanfaatan getah damar terhadap tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kosmopolitan masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pengambilan data pada penelitian ini dilaksanakan selama 4 minggu mulai dari tanggal 26 Maret sampai 26 April 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana pengambilan dan pengumpulan datanya melalui wawancara yang dibantu kuesioner. Objek dari penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di lokasi penelitian, yaitu masyarakat Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Pengambilan sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling terhadap 87 kepala keluarga dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Kepala keluarga yang berada di Kelurahan Kedamin Hulu yang berdomisili minimal 5 tahun, umur minimal 20 tahun, masyarakat yang memanfaatkan getah damar. Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden contoh berpedoman pada kuesioner yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau pihak-pihak yang terkait, seperti jurnal ilmiah, studi literatur, hasil penelitian, buku, serta media elektronik lainnya. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pemanfaatan getah damar oleh masyarakat di Kelurahan Kedamin Hulu. Pemanfaatan getah damar yang dilakukan oleh responden, yaitu dari 87 responden yang diambil, diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berikut merupakan tabelnya.
Pemanfaatan getah damar berdasarkan tingkat pemanfaatan cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dari 87 responden, yaitu terdapat sebanyak 74 responden atau sekitar 85% dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Tingginya pemanfaatan masyarakat terhadap usaha pemanfaatan getah damar ini dikarenakan tingginya sifat keterbukaan untuk menerima berbagai sumber informasi-informasi mengenai usaha pemanfaatan getah damar itu sendiri. Terdapat sebanyak 3 responden atau 4% dari masyarakat yang memiliki tingkat pemanfaatan getah damar yang sedang. Hal ini dikarenakan kurangnya sifat keterbukaan masyarakat untuk menerima informasi-informasi tentang usaha pemanfaatan getah damar di Desa Kedamin Hulu. Kemudian terdapat 10 responden atau sebesar 11% masyarakat yang memiliki kategori pemanfaatan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemanfaatan rendah merupakan masyarakat yang menganggap bahwa usaha-usaha pemanfaatan getah damar merupakan suatu pekerjaan yang kurang bagus. Dan dari hasil wawancara yang diperoleh, masyarakat sangat dibebani kekhawatiran untuk terus mengusahakan usaha pemanfaatan damar karena harganya yang terkadang tidak pasti atau biasa naik turun. Berikut ini merupakan produk-produk olahan yang biasa masyarakat buat atau olah. Yang pertama yaitu yang di sebelah kiri ada lem, dan yang di sebelah kanan ada tepung. Hasil yang kedua yaitu hasil mengenai hubungan antara tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan kosmopolitan terhadap tingkat pemanfaatan getah damar. Yang pertama yaitu hasil mengenai hubungan tingkat umur dengan tingkat pemanfaatan getah damar. Berikut merupakan tabel hasilnya. Dari 87 responden yang diambil, terdapat sebanyak 40 responden atau sebesar 46% masyarakat dengan tingkat usia dewasa, sebanyak 38 responden atau sebesar 48% masyarakat dengan tingkat usia muda, dan sebanyak 9 responden atau sebesar 10% masyarakat dengan usia lanjut. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa tingkat umur masyarakat di lokasi tersebut cenderung mempunyai tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap kegiatan pemanfaatan getah damar. Masyarakat yang dikategorikan usia muda dan usia dewasa cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi, yaitu karena masyarakat tersebut merupakan masyarakat dengan usia produktif yang memiliki banyak hal, kemampuan dan kelebihan seperti semangat, ide, kerja keras terhadap pengembangan dan pemanfaatan getah damar. Begitu pula pada masyarakat yang memiliki usia lanjut. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan terhadap pemanfaatan getah damar. Berikut merupakan tabel hasilnya. Dari 87 responden yang diambil, sebanyak 44 responden atau sekitar 50% masyarakat dengan pendidikan yang tinggi merupakan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan memasarkan produk dari hasil pemanfaatan getah damar yang dengan sangat baik. Sebanyak 17 responden atau sebesar 20% masyarakat dengan pendidikan sedang merupakan masyarakat yang mempunyai pemikiran yang sangat kritis terhadap pemanfaatan getah damar, dan juga masyarakat yang menyadari bahwa pemanfaatan getah damar harus tetap terjaga supaya tradisi masyarakat lokal tentang pemanfaatan getah damar tidak hilang. Sedangkan sebanyak 26 responden atau sebesar 30% masyarakat dengan pendidikan rendah ini terjadi karena mereka menyadari dengan pemanfaatan getah damar dapat menunjang perekonomian. Yang ketiga yaitu hubungan tingkat pendapatan terhadap pemanfaatan getah damar. Dari 87 responden yang diambil, sebanyak 14 responden atau sebesar 16% masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan terhadap tingkat pemanfaatan getah damar tinggi, yaitu pendapatan yang lebih dari 2.400.000. Sebanyak 71 responden atau sebesar 82% masyarakat yang memiliki pendapatan sedang dengan tingkat pendapatan sebesar 250 sampai 2.400.000. Sedangkan sebanyak 2 responden atau sekitar 2% masyarakat yang memiliki pendapatan rendah dengan tingkat pendapatan kurang dari 250.
Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan pendapatan tinggi dan sedang cenderung mempunyai tingkat pemanfaatan yang tinggi terhadap pemanfaatan getah damar. Sedangkan masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah cenderung mempunyai tingkat pemanfaatan yang sedang terhadap pemanfaatan getah damar. Yang keempat yaitu hubungan tingkat pengetahuan terhadap pemanfaatan getah damar. Berikut ini merupakan tabel hasilnya. Dari 87 responden yang diambil, terdapat sebanyak 74 responden atau sebesar 85% masyarakat dengan tingkat pengetahuan tinggi cenderung memiliki pemanfaatan yang tinggi, yaitu mereka yang menyadari bahwa getah damar mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan produk olahan yang nantinya dapat menunjang perekonomian masyarakat di kelurahan tersebut. Sebanyak 5 responden atau sebesar 60% masyarakat dengan pengetahuan sedang cenderung memiliki pemanfaatan tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat pada pengetahuan sedang juga memiliki pengetahuan yang kritis terhadap pentingnya pemanfaatan getah damar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga sebanyak 8 responden atau sebesar 9% masyarakat dengan pengetahuan yang rendah juga memiliki pemanfaatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki keinginan untuk memanfaatkan getah damar sebagai pemenuhan kebutuhan untuk menunjang perekonomian mereka. Hasil yang kelima yaitu hubungan tingkat kosmopolitan terhadap tingkat pemanfaatan getah damar. Berikut merupakan tabel hasilnya. Dari 87 responden yang diambil, sebanyak 43 responden atau sebesar 49% masyarakat dengan tingkat kosmopolitan tinggi cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi, yang merupakan masyarakat yang memiliki wawasan berpikir luas yang didukung dengan semakinnya sering menerima informasi baru yang berasal dari luar. Sebanyak 1 responden atau sebesar 2% masyarakat dengan tingkat kosmopolitan sedang cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi juga. Hal ini disebabkan karena masyarakat tersebut dapat menerima informasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kegiatan pemanfaatan getah damar. Dan sebanyak 43 responden atau sebesar 49% masyarakat yang memiliki tingkat kosmopolitan rendah cenderung memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi pula. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang memiliki tingkat kosmopolitan rendah juga memanfaatkan getah damar, tetapi mereka sangat tertutup dalam penerimaan informasi baru. Dari hasil yang telah dipaparkan dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pemanfaatan getah damar yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kedamin secara keseluruhan mempunyai tingkat frekuensi pemanfaatan yang tinggi, yaitu terdapat 74 responden atau sebesar 85% dari 87 responden yang diambil. Yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat umur, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kosmopolitan terhadap kegiatan pemanfaatan getah damar oleh masyarakat di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putus Hibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Mungkin itu saja pemaparan hasil dan penjelasan mengenai review jurnal yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.